Sekali lagi saya akan paling bajingan di Republik ini. Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktunya tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau sholat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Dan hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Ya mau polisi maupun TNI, kewenangan itu nggak boleh jadi kesewenang-wenangan, nah, gitu. Nah, Bang, nih sekarang kita balik lagi ke the next Kapolri LSP-nya siapa nih penerusnya? Ini setidaknya nih ada beberapa catatan kecil lah, beberapa kelas-kelas Komjen. Ini kan udah sedikit lagi nih, Bang. Apa yang Abang tahu nih dari Komjen Pol Fadli ini, Imran? Jadi gini ya, di dalam undang-undang kepolisian itu yang berhak menjadi Kapolri adalah orang yang pangkatnya satu step di bawahnya, berarti komisaris jenderal. Jadi semua komisaris jenderal, baik yang di dalam struktur kepolisian maupun di luar, berhak punya kewenangan itu. Tito pernah di luar struktur, kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, jadi Kapolri. Jadi tidak mesti dari lingkungan kepolisian. Nah ini seperti Fadil Imran ini, teman seangkatan dari Kapolri, lulusan Akademi Kepolisian 1991. Nah, kalau saya melihatnya begini ya, kemungkinan Presiden tidak akan, mencari dari teman seangkatan Listio Sigit Prabowo, Akpol 1991. Alasannya apa? Alasannya dianggap segeng. Dengan LSP ini? Dengan LSP ini. Oke. Karena LSP ini dianggap membangun jokower di kepolisian. Nah, gimana pun juga Presiden Prabowo sebagai presiden baru pengganti tentu nggak ingin dong bahwa ada matahari kembar, ada loyalitas ganda seperti itu. Jadi dari 6, kalau nggak salah sekitar 6 lulusan Akpol 1991 yang menjadi komisaris jenderal polisi, itu menurut saya rasanya agak tidak kecil. akan dipilih oleh Presiden Prabowo. Ini Fadil Imran ini, bro. Ini padahal jabatan sekarang nggak main-main loh. Oh iya. Kabaharkam dia, Polri dia. Nah, Kabaharkam ini dulu Timur Pradopo hanya sementara tuh dari Kapolda Metro Jaya, Kabaharkam hanya berapa hari, sehari, hanya seperti minjam jabatan untuk jadi bintang 3, kemudian jadi Kapolri. Ya itu kan special case, Bang, karena kan dia dari Irjen kalau Timur Pradopo, dan dikomjenkan dulu kan. Baru ini. Tapi kalau ini kan dia kan udah dari Kapolda juga Metro kan gitu loh. Jatim dulu, Jawa Timur, Kapolda Metro Jaya. Jadi saya lihat memang Listio Sigit Prabowo ini menempatkan teman-teman seangkatannya di posisi yang sangat seksi sekali, strategis. Dari mulai Kabar Eskrim, Kabar Intelkam, Kabaharkam, nah, itu orang dia semua. Itu 91 semua. Ditambah Kepala Badan Nasional Narkotika 91. Lalu teroris, penanggulangan teroris BNPT itu Pak bukan. Terus yang Muhammad Iqbal, Sekjen DPD, nah itu 91 juga. Nah jadi orang kan melihatnya
itu posisi Kabar Reskrim. Kabar Reskrim itu bisa dibilang orang ketiga tuh. Iya. Orang ketiga. Nah, orang keduanya kan Wakapolri kan. Betul. Jadi ini kalau di yang utama di kepolisian itu kan reserse, ya kan? Kalau di Angkatan Darat ketiganya seperti Panglima Kostrat gitulah ya. Nah, kemudian kalau di Mabesnya memang Irjenat, maka kalau di Mabes Polri Irwasum itu seksi juga punya peluang tuh, peluang besar. Berarti menurut Abang Ginting ini Kabar Reskrim sekarang ini peluangnya juga rada-rada kecil dong nih. Dia mau bilang 091. Wahyu Widodo ini. Iya, karena begini juga publik melihatnya dalam kasus nih ya. Kasus sudah tapi belum. Kasus asli tapi palsu kan itu kan. Soal ijazah kan seperti ini ya. Ijazah yang asli ya kan gitu kan. Saya ngikuti aja kata-kata seseorang itu sudah tapi belum. Asli tapi palsu. Ya sama seperti. Kalau mau ketawa aja lo bro. Terus ini menjadi perhatian publik karena begini ya. Polisi itu bukan hakim. Nah, ya kan dari penyelidikan ke penyidik baru hakim yang memutuskan. Nah, ini tiba-tiba kepolisian menjadi kontroversi dalam kasus ini. Saya nggak bilang ijazah ini asli atau palsu ya. Bukan kewenangan saya bukan ilmuwan hukum, saya ilmuwan politik. Jadi publik akan melihatnya seperti itu. Nah, ijazah ini kan dokumen negara. Idealnya diputuskan lewat pengadilan tata usaha negara gitu loh, bukan oleh kepolisian. Nah, jadi Kabar Reskrimnya juga disorot juga. Nah, ini menjadi kontroversi kasus ini. Kenapa itu tidak dilanjutkan? Seperti misalnya gini ya, saya ingin melanjutkan sampai pengadilan, kata sang tokoh itu, gitu kan. Tapi kok dihentikan di sini? Emang sang tokoh itu siapa bang? Hanya 2 kali. Biasanya di sini dia nyebut nama. Sekarang sang tokoh itu. Makanya kita nanya. Pemilik ijazah. Kita bantu. Aku bantu Bang Ginting lah pemilik ijazah. Pemilik ijazah. Nah, jadi itu ya Kabar Reskrim. Pasti publik menyorot gitu ya. Nah, ini seperti itu. Jadi teman-teman. Halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, soal kepolisian saat ini di bawah kepemimpinan Listio Sigit sebagai Kapolri kita, yang ada isunya bakal diganti ya. Atau ini hanya isu saja, atau akan segera dilaksanakan. Dan saya rasa sih ya udah bisa lah diganti, udah 10 tahun juga ya. 10 tahun atau berapa tahun, pokoknya udah lama lah gitulah ya. Tapi di sini saya tadi udah bahas di video saya sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek juga. Tapi di sini saya akan coba baca bagaimana pendapat teman-teman kita ya. Patut diduga dulu ada deal antara Prabowo dan Jokowi agar Kapolri tidak diganti. Polri dari presiden sama aja nggak ada prestasinya. Polri itu harusnya mentok bintang 3 supaya dia takut sama TNI. Tapi kenyataannya polisi menjaga jarak dengan rakyat, mereka dinginnya ditakuti dan dihormati. Kapolri terlama secepatnya harus diganti, kami sebagai rakyat Indonesia sangat mendukung sepenuhnya pergantian itu. Saya senang sekali dengan broadcast politik seperti ini yang jadi saya tahu alur politik itu seperti apa. Jokowi telah menjadikan Polri sebagai perpanjangan tangan kezalimannya kepada rakyat. Kasus tuduhan ijazah palsu adalah kasus pidana, proses pengadilan pidana adalah tempatnya sesuai dengan kasusnya, dan tidak diteruskan kasusnya di tingkat penyelidikan karena tidak ada legal standing dengan didapatinya hasil penelitian laboratorium forensik Polri yang identik. Pokoknya Kapolri jangan geng. Listio, mereka pasti loyal sama Jokowi, ini sangat berbahaya. Polri itu kuat karena slogannya buat rakyat, tetapi ketika diselewengkan demi termuli yang selalu ingin kuasa, maka slogan Polri jadi sebaliknya, preman pacok.
Kini nama Malaides sudah mendunia di kalangan medsos net ASEAN seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Brunei, Filipina menyebutnya Malaides. Ayo mari kita perkenalkan identitas baru dan perluaskan nama kebanggaan Malaides ini ke mancanegara lainnya. Bismillah, semoga Allah menjaga mereka-mereka yang keuh istiqomah menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kejujuran di Republik tercinta ini. Yaitu doa kita bersama ya, luar biasa, kita aminkan. Semua Polri, geng Solo, dan beberapa TNI yang terlibat masuk geng Solo harus dicopot karena akan menjadi duri dalam kabinet. Terima kasih Bapak Prabowo atas tindakannya tidak pandang bulu jika semua ternaknya Jokowi. Semoga sukses, amin 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 ya. Capek urusan sama mereka. Tahun ini dalam seminggu sidak dari 2 instansi berbeda, surat-surat ada lengkap, dari dibilang belum sempurna. Ya dapat surat dan nego-nego dah, udah sepi-sepi masih aja dipalak. Harus dihentikan nih kayak gini ya. Saya bangga dengan Pak Slamet Ginting. Pak Slamet Ginting harus masuk ke kabinet juga untuk mereshuffle Kemendagri, Perindustrian, dan BUMN ya. Jadi wakil menteri ya, untuk menindak semua pejabat-pejabatnya yang jadi komisaris dan diangkat dari purnawirawan TNI di perusahaan-perusahaan PMA dan oligarki, mereka semuanya tidak benar. Kapolri sekarang kan hasil ternaknya Mulyono, jadi mantan ajudannya di tahun 2014. Gak heran kasus ijazah Mulyono ini banyak ditutup-tutupi. Masih percaya omongan pemadam kebakaran daripada polisi Konoha. Saya menilai PS hingga saat ini masih seperti macan ompong, dihina-hina Fufafa diam saja, ganti Kapolri saja tidak mampu setidaknya hingga dari hari ini. MBG juga tidak terrealisasikan merata. 19 lapangan kerja ya enggak ada. Itu tadi banyak sekali penilaian gitu ya soal MBG yang belum merata ya. 19 juta lapangan pekerjaannya juga kampanye wapresnya sampai sekarang terwujud juga, tapi mungkin sudah diusahakan, meskipun usaha itu kadang-kadang ya belum ada hasilnya yang memuaskan gitu ya. Tapi ya kita dukung juga, kita support selagi itu membangun republik ini, selagi itu untuk kemajuan bangsa dan negara, kita support terus ya, support terus. Jangan kasih kendor ya. Berantas segala tindakan kejahatan, berantas korupsi, judi online, narkoboy, dan tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Ciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat ini bisa sejahtera dan Indonesia akan maju ke depan, dan kita bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Mungkin dari saya itu saja. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.